Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang money management di Royal Q ala saya pribadi ya. Jadi disclaimer, ini ala saya pribadi. Anda bisa mengikuti atau tidak sesuaikan dengan risiko Anda. Oke, buat yang ingin tahu dan penasaran seperti apa sih money management menurut saya pribadi di Royal Q, dan mungkin bisa jadi referensi bagi teman-teman, silahkan simak video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabatku semua, gimana kabarnya? Semoga pada sehat dan semangat. Oke, langsung aja ya. Saya informasikan buat yang belum punya Royal Q dan ingin daftar, silahkan daftar lewat link di deskripsi. Dapatkan $20 gratis ke akun Royal Q atau ke akun Binance. Dengan syarat aktivasi robot, kemudian konfirmasi ke nomor WA yang ada di deskripsi, maksimal 3 hari. Kalau setelah itu maka hangus. Oke, teman-teman bisa Anda lihat di sini ya. Kondisi saat ini masih floating, ada yang sudah 4 hari, ada yang 3 hari, dan ada yang barusan ini. Kalau yang ini ya barusan ya. Dan untuk kedua kalinya saya tidak profit di tanggal 13 ya. Jadi selama 2 bulan terakhir saya menggunakan mulai tanggal 12 September 2021 sampai hari ini 14 November. Cuma 2 hari saya tidak profit, yaitu tanggal 23 September dan tanggal 13 November. Untuk selebihnya saya konsisten profit dengan menggunakan semi robot Royal Q ini, teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau kalian tidak profit, santai aja, karena memang seperti itulah real trading. Sebenarnya kita akan konsisten profit kalau kita mengatur ketat sebenarnya di money manajemennya. Menurut saya sih kalian itu harus menyisakan minimal itu 50%. Minimal ini ya. Minimal. Artinya jangan lebih dari itu. 50% dari dana yang Anda punya untuk cadangan. Cadangan ketika ada koin bagus kita beli. Seperti itu. Ada koin bagus kita beli agar juga bisa profit. Namun untuk metode booming kayak kemarin itu, yang disarankan kalian menggunakan 10% sampai 20% dari dana yang Anda punya. Nah, sisanya itu disimpan nanti untuk ngebom, untuk memboosting ketika ada penurunan dan ada indikasi mau naik, kalian bisa bom di sana. Jadi kalau pakai metode yang kemarin itu ya teman-teman, misalkan kita punya 10.000 ya, maka kita gunakanlah yang 20%, jadi dikali 20%, artinya 200-nya itu digunakan untuk tebar jaring, digunakan untuk ditaruh di beberapa koin. Misalnya kalau 10-10 ya berarti 20, namun biasanya itu lebih dari 10 teman-teman. Ada yang sampai 15, 13, 11, jarak pas 10. Jadi mungkin bisa digunakan untuk jangan 20 lah, 15 koin gitu ya. Gunakan untuk 15 koin. Kalau 20 ya 15 koin, jadi dibagi 15 koin berarti berkoinnya bisa 13. Nah, nanti ketika misalkan dari salah satu koin tersebut ada penurunan hingga 10%, maka teman-teman tinggal cek di Binance-nya, di candle-nya dia mau naik atau tidak. Jika ada indikasi mau naik, bisa ditambah langsung 2 kali lipat atau 3 kali lipat atau 4 kali lipat, seperti itu. Jadi nanti hasilnya lebih besar, seperti itu teman-teman. Memang kita perlu banyak terus belajar ya, terutama tentang analisa pasarnya. Banyak kok di channel-channel YouTube yang membahas tentang analisa, dan mungkin ke depan kalau saya nanti sempat dan sudah ada keyakinan tentang pengetahuan saya, akan share juga tentang cara itu. Namun saat ini saya juga masih belajar teman-teman untuk analisa pasarnya, masih trial juga, jadi belum bisa berani untuk sharing tentang hal tersebut. Itu ya, satu tentang money manajemennya. Pada intinya sisakanlah modal Anda, jangan dipakai semua. Kalau kayak punya saya ini memang money manajemennya kemarin kurang bagus, jadi saya hanya diperbanyak di salah satu koin, contohnya ini di SHIB ya, ini memakan hingga 762 USDT saya paling besar, dan sudah beberapa hari ini masih floating,
terakhir dia take profit teman-teman itu tanggal 11. Sekarang sudah tanggal 14, jadi kurang lebih 3 hari yang lalu sudah tidak profit lagi. Namun pada prinsipnya di trading itu harus santai, jangan di cut loss, biarkan aja nanti nunggu harga kembali. Ada ya kayak kemarin saya jelaskan sampai 1 minggu menunggu di koin mana, akhirnya dia profit hingga $20 dalam 1 kali TP teman-teman, dari hasil menunggu. Ya kalau kita tidak ada suntikan modal baru, ya kita tinggal diem aja nunggu sambil belajar lah, sambil belajar tentang arah pasar. Nah ini contohnya di ATA di sini teman-teman, ini sudah cukup dalam floatingnya. Terakhir TP tanggal 12, berarti 2 hari. Dan ini pembelian terakhir di tanggal 12 juga untuk koin ATA. Kemudian untuk koin SLP teman-teman, di sini punya saya sudah terakhir itu tanggal 10 dia take profit, berarti sudah 11, 12, 13, 4 hari ya. 4 hari untuk SLP ini masih nyangkut. Kemudian AAV ini nyangkut sudah mulai tanggal 11, jadi 3 hari. Jadi hal ini biasa, jangan panik, karena di dunia kripto itu hanya ada penurunan harga. Harganya itu turun, jadi ibaratnya kita itu beli emas, harga emasnya masih turun, jadi jangan dijual dulu agar tidak rugi, tunggu harga emasnya naik. Jadi untuk turun dan naik di dunia kripto itu sudah pasti. Yang belum kita tahu kapan itu naiknya dan kapan itu turunnya. Makanya di situ kita harus menyediakan dana cadangan istilahnya. Sewaktu-waktu ketika harga murah ada di bawah, itu kita beli, tinggal tunggu naik. Nah itu bisa kita profit banyak. Maka janganlah menggunakan semua koin Anda, tapi atur 50% kayak 30%, 60%, seperti itu diatur agar tidak terpakai semua. Jadi ketika ada koin bagus, kita bisa masih take profit sambil lalu menunggu koin-koin yang lagi floating seperti saat ini. Namun ini mungkin bisa jadi pelajaran ya teman-teman, buat saya pribadi dan buat kita semua. Nah, terus belajar. Kemudian juga enaknya di Royal Q itu meskipun dari trading kita tidak dapat 0, namun juga kita bisa dapat dari sistem jaringannya, yaitu di reward. Nah, di reward detail di sini, kalau reward detail sih konsisten ya, tidak pernah tidak kita dapatkan selama kita itu punya member yang mereka juga aktif trading. Ini hari kemarin masih dapat 1,2 ya, dan hari ini sudah 0,2 profitnya. Oke teman-teman, sekian sharing kali ini tentang manajemen ala saya pribadi seperti itu. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and like I see. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan semangat.